Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinur Hasanah dengan NIM 20104080061. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan yaitu artikel tentang analisis kesesuaian materi zakat dalam kurikulum MI pada mata pelajaran fikih kelas 5. Yang pertama yaitu deskripsi ruang lingkup zakat di kurikulum MI. Zakat fitrah sendiri menurut istilah agama Islam, zakat adalah kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan zakat adalah sebagaimana yang dijelaskan melalui firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu atau menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi tujuan dari zakat itu yaitu mensucikan harta. Selanjutnya yaitu hukum zakat, yaitu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik yaitu laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya. Dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yang artinya sesungguhnya berutanglah orang yang membersihkan diri atau dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat, yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-A'la ayat 14. Selanjutnya yaitu waktu pembayaran zakat fitrah. Waktunya yaitu saat terbenamnya matahari pada penghabisan Ramadan atau malam takbiran sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya yaitu rukun zakat fitrah, yaitu yang terdiri dari niat, ada pemberi zakat fitrah atau muzaki, ada penerima zakat fitrah atau mustahi, dan juga ada barang atau makanan yang dizakatkan. Yang selanjutnya yaitu sedekah dan juga infak. Pengertian sedekah menurut istilah, sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau yang lainnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap imbalan apapun dari manusia. Sedekah adalah hak Allah berupa harta yang diberikan seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya, fakir dan juga miskin. Urutan pemberian sedekah yaitu saudara atau keluarga terdekat, anak-anak yatim, tetangga yang terdekat dan yang jauh, sahabat atau teman, ibnu sabil dan lain-lain. Hukum dan manfaat sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah dan manfaatnya itu sangat besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Manfaat sedekah antara lain dapat menghindarkan murka Allah Subhanahu wa taala dan menolak bencana akibat perbuatan dosa, memanjangkan usia, mempererat tali persaudaraan, memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan juga yang miskin, memperlancar pembangunan fasilitas pengembangan umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Sedangkan pengertian infak sendiri yaitu menurut istilah agama Islam, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum infak yaitu dibagi menjadi dua, yaitu infak itu wajib diantaranya seperti zakat, kafarat, nazar dan lain-lain, dan berhukum sunnah diantaranya seperti infak kepada fakir miskin sesama umat muslim. Yang kedua yaitu deskripsi ruang lingkup zakat di buku MI atau Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Buku fikih Madrasah Ibtidaiyah disiapkan khusus oleh pemerintah, khususnya itu Kementerian Agama, untuk proses pembelajaran siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah berupa materi terkait zakat fitrah, infak dan juga sedekah dengan urutan materi yaitu zakat fitrah dengan materi pengertian zakat fitrah, dasar atau dalil zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah dan tata cara membayar zakat fitrah.
infak dengan materi pengertian infak dasar atau dalil infak, ketentuan infak dan tata cara infak, dan sedekah dengan materi pengertian sedekah dasar atau dalil sedekah, ketentuan sedekah dan tata cara sedekah. Yang ketiga yaitu analisis materi zakat dalam kurikulum MI. Hasil analisis yang mengacu pada keputusan Kementerian atau Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab bahwa materi zakat pada jenjang madrasah ibtidaiyah hanya terdapat pada kelas 5 MI. Pada mapel fikih kelas 5 tersebut materi zakat difokuskan pada zakat fitrah saja. Hal ini tentunya menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik di setiap satuan pendidikan. Untuk anak MI atau SD yang usianya berkisar antara 6-12 tahun masih termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret. Pada tahap operasional konkret yaitu 7-12 tahun, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian ruang lingkup materi zakat, yaitu ruang lingkup materi yang ada pada kurikulum MI dan juga yang ada pada buku fikih MI kelas 5. Terdapat dalam materi zakat fitrah keduanya yaitu ruang lingkup materi pada keduanya itu sesuai, dan pada materi infak ruang lingkup pada keduanya itu juga sesuai, dan juga pada materi sedekah yang ruang lingkup pada keduanya itu juga sesuai. Artinya bahwa berdasarkan deskripsi dari ruang lingkup materi zakat di buku fikih MI kelas 5 dengan kurikulum MI, dapat dikatakan bahwa materi yang ada sudah sesuai dan ditambah juga dengan tabel ruang lingkup materi di atas. Penelitian yang menggunakan buku fikih MI kelas 5 cetakan tahun 2020, di mana pada buku tersebut terdapat ruang lingkup materi zakat yang meliputi zakat fitrah, infak dan juga sedekah. Serta dilihat juga pada keputusan Menteri Agama nomor 108 tahun 2019 juga ruang lingkup materi zakat meliputi zakat fitrah, infak dan juga sedekah. Materi zakat yang ada pada buku fikih MI ini sudah memadai karena di dalamnya sudah memuat ruang lingkup yang ada pada kurikulum MI. Yang selanjutnya yaitu korelasi antara ruang lingkup mapel fikih kelas 5 MI dengan ketercapaian KD dan juga SKL. Berikut yaitu tabel fikih MI kelas 5 semester 1 itu dengan kompetensi dasar 1.1 menerima kebenaran bahwa zakat fitrah itu dapat mensucikan harta dan juga jiwa. 2.1 yaitu menjalankan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama. 3.1 menerapkan ketentuan zakat fitrah. 4.1 mempraktikkan menunaikan zakat fitrah. Dan 1.2 menerima kebenaran perintah infak sebagai manifestasi rasa iman, dan 2.2 menjalankan sikap dan tanggung jawab dan dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 menerima ketentuan infak, dan 4.2 yaitu mempraktikkan memberikan infak. Yang selanjutnya yaitu 1.3 menerima kebenaran perintah sedekah sebagai perintah Allah. 2.3 menjalankan sikap peduli dan empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. 3.3 menerapkan ketentuan sedekah. 4.3 mempraktikkan memberikan sedekah. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir 1.4 menerima nilai-nilai yang terkandung dalam zakat, infak dan sedekah. 2.4 menjalankan sikap peduli, empati dan juga kasih sayang terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. 3.4 menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak dan juga sedekah. 4.4 mengkomunikasikan ketentuan zakat fitrah, infak dan juga sedekah. Konten materi yang disajikan dalam mapel fikih MI kelas 5 semester 1 untuk mencapai kompetensi dasar pada ranah kognitif tersebut antara lain
yaitu yang pertama, pengetahuan konseptual tentang pengertian zakat fitrah, infak, dan sedekah. Golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah, macam-macam infak, macam-macam sedekah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengetahuan faktual seperti dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan zakat fitrah, infak, dan juga sedekah. Yang ketiga, pengetahuan prosedural yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan pemberian zakat, sedekah, dan juga infak dengan baik dan benar. Standar kompetensi lulusan atau SKL yang tercantum dalam KMA nomor 183 tahun 2019 pada dimensi sikap memuat kualifikasi lulusan yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Dengan demikian, materi zakat sudah relevan dengan kata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengembangan KD Fikih MI ada beberapa persoalan penting yang perlu dikembangkan, yaitu materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajarannya. Pertama, materi fikih itu yang relevan untuk dikembangkan bagi level madrasah ibtidaiyah, yakni seharusnya berkaitan dengan level-level dasar dari pembahasan fikih, baik yang ibadah maupun muamalah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.